Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam acara ceramah online dengan tema moderasi beragama. Selawat berserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ustadz kita Muhammad Hussein. Yang terhormat penanggung jawab Kakanda Rizky Riza, dan yang terhormat semua teman-teman yang berpartisipasi dalam acara kita malam hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang dianggap tengah berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kakanda kita Nafri Zaldi dan Sari Tilawah Niza Mastura. Kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadi kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindah kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, itulah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh saudara kita. Semoga apa yang dibacakannya dapat kita ambil hikmahnya dan mendapatkan pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan dari penanggung jawab kita, Kakanda Rizky Wajudi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti acara kegiatan ceramah online. Selanjutnya, selawat beriringan salam kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz kita Muhammad Hussein, yang sama-sama kita hormati rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut berpartisipasi pada kegiatan kita pada malam hari ini. Saya selaku ketua penanggung jawab mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah ikut berpartisipasi pada acara kita malam ini. Dan saya berharap kepada rekan-rekan supaya bisa mengikuti acara kita ini dari awal hingga akhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Itulah tadi kata sambutan dari penanggung jawab acara kita pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Muhammad Usep. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Qala ta'ala fi ayatil ukhra fi suratil al-hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sadaqallahul azim. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, adik-adik KKN ataupun kawan-kawan yang online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali dan paling utama, tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya nikmat iman, Islam, yang terpenting adalah nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih mampu hadir pada malam hari ini untuk melaksanakan suatu kajian yang insya Allah di sini berkah, karena ketika kita berada di majelis ta'lim insya Allah Allah berkahi itu dan Allah berikan pahala. Dan barang siapa yang menuntut ilmu kharajatan bil ilmi, kalau dia berada di luar rumah, walaupun mungkin sekarang berada di posko, tapi niatnya berada dari luar rumahnya untuk berjihad fi sabilillah, maka ketika dia meninggal dia dihitung dengan fisabilillah hatta yarjah, sampai dia balik ke rumah. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kalimatani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat khafifatani 'ala lisan, yang mudah diucapkan oleh setiap insan, lisan manusia, sakilatani fil mizan, tapi kalimat ini ketika ditimbang di yaumil akhir sangatlah berat. Apakah itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Senantiasa kita basahi lidah, mulut kita, bertasbih, bersyukur mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita berselawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Karena tak ada lagi yang bisa memberikan syafaat. Yang paling utama yang memberikan syafaat kepada kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun masih banyak syafaat-syafaat dari Al-Quran, sedekah dan syafaat lainnya, tapi kalau tidak diizinkan syafaat baginda Rasulullah, maka itu termasuk dalam keadaan sia-sia. Hadirin kawan-kawan, rekan-rekan dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit, mungkin kalau dibilang ceramah terlalu panjang, sedikit kultum lah, atau sedikit sharing tentang agama, di mana diberi tema langsung oleh kawan-kawan KKN ataupun LPP Muin Suska Riau dengan judul moderasi beragama
atau tema moderasi beragama. Sebelum kita memasuki isi dari tema moderasi beragama sesuai yang telah saya bacakan tadi dan juga yang telah dibacakan oleh pembaca Al-Quran tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kamu, kita sekalian ini adalah umat pertengahan. Makna sebelum masuk ke dalam inti dari tema, maka kita mengenal dulu makna moderasi. Makna moderasi kalau menurut bahasa Arab tak lepas dari surah Al-Baqarah ayat 143 tadi, di mana wasata itu sama dengan maknanya moderasi, yang berarti kalau dalam bahasa Arabnya pertengahan atau di tengah-tengah, atau istilah lain dalam bahasa Arabnya seimbang. Sedangkan menurut kita, khususnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2012, makna moderasi beragama itu menurut Menteri Agama yakni adalah suatu sistem pelajaran agama yang komprehensif melalui ajaran-ajaran yang sesuai dengan agama kita, Islam, tapi tidak keluar dari konteks tafsir dan hadis Nabi SAW. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik atau sesuatu yang ada di tengah-tengah, biasanya di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah antara keberanian yang dianggap baik ataupun ceroboh yang sering juga kita sebut dengan takut. Adapun sifat dermawan baik berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Kira-kira itu menurut literasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan moderasi agama Islam itu bermakna cara bagaimana kita menjalankan agama sesuai dengan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang mempraktekkan ini itulah yang disebut dengan orang yang moderat. Maka orang yang menjalankan agama Islam ini yang seimbang atau berada di tengah-tengah, atau bahasa lainnya at-tawasuh, yang artinya tegak lurus, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, maka orang inilah yang disebut dengan orang yang moderat. Maka Menteri Agama dan khususnya Nahdlatul Ulama sepakat bahwasanya moderasi agama itu tak lepas dari 3 pembahasan yang juga ada dalam pembahasan Ahli Sunnah wal Jamaah. Moderasi beragama apalagi di Indonesia ini, khususnya di wilayah kita, Provinsi Riau ini, sangat banyak sekali sudah terjadi ketimpangan ataupun terjadi erosi tentang bagaimana bermoderat ini. Banyak kalangan di antara kita ada yang menjalankan agamanya itu walaupun dia di luar agama Islam, seperti Kristen kah, Hindu kah, Buddha kah, mereka itu agak condong ekstremisme. Ada yang ingin membuat khilafah lah, aliran inilah, kelompok inilah, maka itu termasuk orang yang tidak menjalankan moderasi tersebut. Maka orang-orang seperti inilah yang perlu kita luruskan. Maka sepakat Nahdlatul Ulama dan juga Kementerian Republik Indonesia mengeluarkan bahwasanya dalam ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ada 3 sikap untuk kita menjalankan bagaimana bermoderasi agama ini. Yang pertama yaitu at-tawasuh. At-tawasuh ini dalam bahasa Arabnya at-tawasuh, sedangkan bahasa kitanya sering dibilang di tengah-tengah. At-tawasuh itu hampir sama dengan al-wasatiyah, berada di tengah-tengah. Maknanya dia itu tidak berada di bagian kelompok kiri ataupun berada di
kelompok kanan. Hal ini sama firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang dibacakan oleh yang membacakan Al-Qur'an tadi dan seri tilawah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dijadikanlah kamu atau kita ini umat pertengahan. Untuk apa kita dijadikan umat pertengahan? Atau yang kita sebut tadi at-tawasuh. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Untuk agar kita itu menjadi saksi atau kita ini menjadi parameter atas sikap-sikap perbuatan manusia pada umumnya. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penilaian atas sikap-sikap yang telah kita lakukan, khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin at-tawasuh ini kita konsisten, baik itu agama Kristen, agama Islam, maka sangat konsisten, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Tapi yang kedua, menurut Nahdlatul Ulama dan Kementerian Agama Republik Indonesia serta yang diajarkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, yang kedua adalah at-tawazun. Ma makna at-tawazun? At-tawazun wa, kalau bahasa Indonesianya tawazun itu artinya seimbang. Seimbang termasuk dalam pikiran, seimbang dalam perbuatan, juga seimbang dalam pemikiran. Itu yang dijelaskan oleh buku Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2012. Dan tentang at-tawazun inilah yang banyak sekarang terdegradasi di kalangan umat muslim, khususnya di Provinsi Riau ini. Banyak orang yang membuat dalil-dalil seolah-olah hanya dalil mereka saja yang betul. Dalil kita salah. Apabila ini tidak termasuk ke dalam kelompoknya, maka mereka sesatkan kita. Jangankan bertoleransi atau bermoderat di luar agama kita, sesama umat Islam pun mereka memusuhinya. Inilah yang perlu kita luruskan. Apalagi kawan-kawan yang KKN, di khususnya Kabupaten Kampar, inilah yang perlu diajarkan khususnya untuk sesama umat Islam dulu. Kalau untuk bermoderasi di luar agama, misalnya kita dengan Kristen, Hindu, Buddha, mungkin itu nantilah. Tapi kalau sesama muslim inilah yang memprihatinkan bagi kita. Kenapa? Karena kita menjadi parameter agama-agama yang lain. Bagaimana mungkin orang di luar agama kita ingin bertoleransi dengan kita, sedangkan kita sesama muslim saja berkelahi. Inilah kelompok ini menyesatkan saudaranya yang ini mengatakan sesatlah, yang ini mengatakan bid'ah lah. Akhirnya umat Islam pun terpecah. Jadi tentang tawazun ini, seimbang beragama ini, perlu kita presentasikan, perlu kita berikan pencerahan ke publik bagaimana seimbang dalam beragama ini, mengakui kebenaran orang lain tapi tidak menganggap mereka salah. Inilah yang perlu kita cerahkan. Nabi SAW dulu, Abu Jahal itu adalah musuh terberat Nabi SAW. Abu Jahal bahkan tidak beragama Islam dan sangat benci dengan Nabi SAW. Tapi Nabi ketika bertemu dengan Abu Jahal, apa respon Nabi? Nabi terlalu tersenyum. Nabi ketika berjumpa dengan Abu Jahal, dia selalu tersenyum. Maka Abu Jahal berkata kepada Al-Mughirah, temannya, saya tak sanggup melihat muka Nabi atau Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau saya lihat muka Rasulullah, saya ingin masuk Islam, katanya Abu Jahal. Bayangkan kawan-kawan, begitu moderasinya, begitu toleransinya, dan begitu moderatnya baginda Nabi SAW. Bahkan Nabi sudah mengajarkan kita bagaimana bermoderasi antar agama. Maka oleh sebab itu, tentang tawazun atau keseimbangan, baik itu pemikiran, sikap, dalil,
tentang sesama umat beragama ini perlu kita cerahkan kepada sahabat-sahabat kita, masyarakat pada umumnya, dan bahkan kepada sahabat-sahabat yang non-muslim khususnya. Dari mana firman-Nya? Apakah ada dalilnya? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rasulana bil bayyinati wa anzala ma'ahumul kitab wal mizan liyakuman nasu bil qist." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami mengutus rasul-rasul untuk membawa bukti kebenaran. Untuk apa? Untuk menjadi neraca penimbang keadilan, agar menjadi seimbang, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan dengan seadil-adilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga yang diajarkan ahli sunnah wal jamaah, dan khususnya referensi dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang perlu kita tentang moderasi agama ini, yakni al-i'tidal, tegak atau lurus. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak. Ma makna tegak? Tegak itu berarti orang yang berada di kebenaran, membela yang hak dan menjauhi yang batil. Bagaimana yang bentuk yang hak? Menjaga kerukunan, memberikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin, masyarakat pada umumnya, bagaimana kita bermoderasi, bertoleransi, ramah tamah sesama muslim kepada orang-orang yang non-muslim pada umumnya. Maka dari yang tiga ini perlu kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang menjalankan at-tawasuh, at-tawazun, seimbang dan iktidal, tegak lurus pendiriannya serta tidak berada pada condong kiri dan kanan, maka itulah yang disebut orang-orang yang moderat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini ada beberapa contoh yang dianggap oleh pemerintah kita termasuk dalam kelompok yang tidak bermoderat, bahkan dianggap ekstrim. Apa contohnya? Sekarang sudah dibubarkan. Contohnya Hizbut Tahrir, HTI kata orang. Pemerintah menganggap itu tidak moderat, tidak toleran kata mereka. Kenapa? Karena mereka ingin merubah produk pemerintah ini menjadi khilafah atau satu kepemimpinan muslim saja, yang dipimpin oleh satu muslim saja. Itu menurut versi pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bagi kita, tentu bermoderasi ini tidak tergantung apakah itu kelompoknya, apakah itu HTI, apakah itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Salafus Saleh yang katanya juga. Tidak tergantung kelompoknya. Bermoderasi itu tergantung kepada individu yang menjalankannya. Untuk apa kelompoknya bermoderat, tapi individunya yang menjadikan kacau kelompoknya tersebut. Oleh sebab itu maka moderasi beragama itu tergantung kepada diri kita. Bertoleransi beragama bersama, tidak mengejek-ejek agama orang lain pada intinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan moderasi agama itu, sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk aku agamaku. Silakan kalian menganut kepercayaan kalian, kami menganut kepercayaan kami. Jangan kalian ganggu agama kami, dan kami pun tak akan mengganggu apa yang kalian sembah.
Allah juga sudah menceritakan bagaimana bermoderasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sesuai waktunya. Kita kembalikan lagi kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi dapat kita ambil pelajarannya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ustadz kita Muhammad Husain. Kepada Ustadz kami persilakan. Baiklah, untuk menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, maka selayaknya dan sepatutnya kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kawan-kawan yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Untuk itu mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita bertawasul membacakan surat Al-Fatihah. Kiromil Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu tetap benar agar kami bisa memperjuangkannya, dan tunjukkan pula kepada kami yang batil itu tetap batil agar kami bisa meninggalkannya. Allahumma tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala aib kecacatan kami atau keburukan kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sedang sakit ya Allah, berikanlah kesembuhan. Saudara kami yang sedang dalam sakit, berikan kesembuhan. Wala mayitan illa rahimtah. Saudara kami yang telah menduli kami, orang-orang tua kami, adik kami, dan masyarakat kami yang sudah meninggal, berikan rahmat kepadanya ya Allah. Wala hajatan wa ijid dunya wal akhirah laka ridha walana fiha shalah illa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan segala hajat kami baik yang ada di dunia dan niat kami yang untuk di akhirat ya Allah, berkahilah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya Mitra Wulandari sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara ini, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang ikut berpartisipasi dalam acara kami malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.